Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raini Panjaitan, STP MSI. Saya adalah dosen di Program Studi Gizi Program Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Dalam video ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Teknologi Pangan. Teknologi Pangan adalah mata kuliah wajib dengan kode GTP 353 dengan bobot 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 Program Studi Gizi Program Sarjana. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini membahas pengetahuan tentang penilaian dan peningkatan mutu gizi, kerusakan pangan, cara pengolahan, serta pengawetan pangan sesuai dengan sifat pangan dengan mempertahankan dan meningkatkan mutu, kadar, dan nilai zat gizi pangan. Pada perkuliahan ini, terdapat beberapa bahan kajian yang akan disampaikan selama kuliah, yaitu pertama, penilaian kualitas mutu pangan, kedua, kerusakan pangan, ketiga, pengolahan dan pengawetan pangan dengan suhu rendah dan tinggi, empat, pengolahan dan pengawetan pangan dengan non-termal, kelima, pengolahan dan pengawetan pangan dengan pengeringan dan pengasapan, enam, pengolahan dengan intermediate moisture food, penggulaan, penggaraman dan pengasaman, ketujuh, pengolahan dengan teknologi fermentasi, kedelapan, pengolahan makanan instan, 9. Teknologi pengemasan, 10. Teknologi perbaikan mutu pangan, 11. Pangan fungsional, ke-12. Bahan tambahan makanan, dan yang terakhir, menyusun makanan formula. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu, pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup teknologi pangan. Kedua, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan penilaian dan peningkatan mutu gizi pangan. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pengolahan dan pengawetan pangan. Keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teknologi pengemasan pangan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami bahan tambahan makanan dan menyusun makanan formula. Dalam pengajaran, terdapat beberapa buku pedoman yang dijadikan sebagai acuan, diantaranya buku Teknologi Proses Pengolahan Pangan, buku Bahan Ajar Gizi Ilmu Teknologi Pangan, buku Food and Beverage Preservation Practical Guidelines, dan buku Food Processing Technology Principle and Practice. Proses pengajaran di kelas, saya terapkan dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam penyampaian materi di kelas, saya menerapkan beberapa metode dan model pembelajaran seperti ceramah, small group discussion, tanya jawab, demonstrasi, role playing, dan PBL atau problem based learning. Untuk praktikum, saya menerapkan metode, demonstrasi, dan role playing. Metode-metode tersebut saya gunakan sesuai dengan kebutuhan materi di kelas. Saya juga menggunakan media-media pendukung pembelajaran seperti laptop, proyektor, dan media lainnya yang berkaitan dengan materi perkuliahan. Dalam proses pembelajaran, saya melakukan interaksi di kelas dengan membuat diskusi kelompok untuk membangun interaksi antar mahasiswa, sekaligus memberikan akses bertanya sebanyak-banyaknya apabila mahasiswa kurang memahami materi pada saat pembelajaran. Untuk unsur penilaian dan evaluasi, saya lakukan dengan bentuk formatif dan sumatif. Penilaian formatif dilakukan dengan memberikan tugas dan kuis. Penilaian sumatif dilakukan dengan memberikan ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS, baik ujian teori maupun praktikum. Demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah Teknologi Pangan. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video pembelajaran saya di kelas pada materi penilaian mutu pangan secara subjektif. Terima kasih.
sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama masing-masing, doa dimulai. Oke, kita lanjut perkuliahan kita, pertemuan kedua. Kali ini dengan topik penilaian mutu pangan secara subjektif. Ya, oke, semester lalu kita sudah belajar tentang penilaian mutu pangan secara objektif. Masih ingat mata kuliah analisis zat gizi pangan? Masih, Bu. Oke, nah kita ulang ya sedikit ya. Jadi membahas tentang mutu pangan secara objektif ya. Nah ini coba dibaca, ini ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96 tentang pangan ya, bahwa mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman ya. Nah, mutu pangan ini ditetapkan dengan beberapa standar ya. Ini mulai dari bahan baku sampai ke produk sampai di tangan oleh konsumen ya. Yang pertama itu ada standar pertanian. Kalau standar pertanian berarti bahan bakunya. Kemudian ada standar perdagangan ketika produk sudah mulai didistribusikan atau dipasarkan. Kemudian ada SNI atau Standar Nasional Indonesia. Nah, ini bagaimana sudah sampai di tangan oleh konsumen. Ya, itu dia. Oke, jadi untuk standar internasional terhadap mutu pangan itu adalah ada yang namanya Kodeks Alimentarus. Mungkin nanti adik-adik bisa cek ya di internet apa itu Kodeks Alimentarus. Oke, jadi itu tentang mutu pangan secara objektif. Ya, Ibu mau bertanya nih, kira-kira apa sajakah penilaian mutu pangan secara objektif? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu, menurut saya uji penilaian mutu yaitu 1. Uji fisik, yaitu pada warna dan tekstur. 2. Uji kimiawi pada kadar air, kadar lemak, kadar protein, karbohidrat, vitamin dan mineral. Dan yang terakhir pada uji mikrobiologi. Oke, benar ya. Nah, itu sebenarnya udah kita bahas di analisis zat gizi pangan ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah tujuan penilaian kualitas pangan ya. Ada 3 tujuannya. Yang pertama yaitu pemeriksaan produk pangan, yang kedua pengendalian proses, dan yang ketiga adalah pengendalian mutu. Nah, di sini nanti kita fokus ke pengendalian mutu. Oke, selanjutnya ini adalah perbedaan ya cara penilaian mutu pangan secara subjektif dan objektif ya. Jadi kalau secara subjektif itu menggunakan yang namanya nanti uji organoleptik atau disebut juga dengan sensori atau dengan alat indrawi ya. Sedangkan untuk objektif itu tadi yang telah disampaikan oleh temannya Nabila ya, bahwa adanya uji fisik, kimiawi, dan mikrobiologi. Oke, ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Saya Mutia Irawan izin bertanya. Mengapa perlu dilakukan penilaian mutu pangan secara subjektif, Bu? Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Mengapa perlu dilakukan penilaian mutu pangan secara subjektif? Ya, jadi semester lalu kita mempelajari analisis zat gizi pangan untuk melihat mutu pangan secara objektif, ya kan? Tadi apa Nabila? Itu untuk melihat kadar air, kadar vitamin, mineral, dan yang lainnya. Nah, kalau subjektif ini artinya ya ada produk pangan, mungkin secara objektif zat gizinya sudah bagus, tapi belum tentu menarik. Itu dia ya. Nanti kita lihat slide berikutnya apa itu uji organoleptik dan apa itu tujuannya. Oke, lanjut. Ini adalah uji organoleptik ya. Jadi uji organoleptik itu apa? Merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia ya sebagai alat utama untuk pengukuran dan daya terima terhadap produk. Jadi uji organoleptik ini nanti kita menilai, namanya juga subjektif ya. Jadi kita menilainya menggunakan alat indera kita. Oke, apa saja alat indera kita? Mata, hidung, lidah, telinga, kulit.
Oke, jadi kelima alat indera itulah yang digunakan untuk menguji pangan secara subjektif, ya. Jadi kualitas produk diukur dengan penginderaan, yaitu mata, ya, melihat produknya, kemudian hidung untuk mencium bagaimana aroma dari produk. Selanjutnya ada lidah untuk mengetahui rasanya, ujung jari untuk melihat tekstur, bentuk, ya, dan telinga untuk mendengar, ya, misalnya chips nih, kalau kita makan kan renyah atau tidak. Nah, itu dia, ya. Kemudian adapun tujuan uji organoleptik ini yang pertama, ya, pengembangan produk dan perluasan pasar, ya. Jadi perlu dilakukan pengembangan produk. Jangan nanti menciptakan produk, ya, asal aja ada produknya, gitu kan. Mungkin dia roti gitu kan, tapi keras, tidak disukai orang gitu kan. Yang kedua adalah pengawasan mutu, ya. Jadi perlu nih, kalau bahan bakunya tidak bagus, pastinya rasanya tidak enak, ya tidak. Warnanya juga tidak enak. Nah, itu. Jadi pengawasan mutu yang diperlukan adalah bahan mentah, produk, dan komoditas. Yang ketiga adalah perbaikan produk. Ya, perbaikan produk ini misalnya kamu sudah menciptakan produk roti tadi, ya. Bagaimana sih supaya lebih tertarik lagi, ya, memiliki kualitas ataupun mutu yang lebih bagus lagi. Oh, kita kasih topping contohnya. Itu sudah mempengaruhi apa? Tekstur, ya. Itu menggunakan alat indera mata, ya. Udah lihat nih, oh ini jauh lebih bagus, gitu kan. Selanjutnya membandingkan produk sendiri dengan produk pesaing, ya. Pabrik atau industri roti banyak, ya. Pernah nggak melihatnya di supermarket? Ya, ada dari industri A, B, C. Pasti ini berbeda-beda. Ya, pasti ini akan menonjolkan mana roti saya atau produk saya yang jauh lebih bagus. Nah, ini dasarnya, ya. Dan yang terakhir adalah evaluasi penggunaan bahan, formulasi dan peralatan baru. Ya, jadi inilah tujuan kenapa perlu melakukan uji organoleptik. Ya, uji organoleptik ini bisa saja dilakukan oleh pengusaha, ya, ataupun peneliti, ya, atau research and development. Oke, jadi dari tadi Ibu menyampaikan panelis, dan panelis. Ya, kita lihat apa sih panelis itu? Ya, jadi panelis itu adalah satu atau sekelompok orang yang bertugas untuk menilai sifat atau mutu benda berdasarkan kesan subjektifnya. Yaitu berarti orang yang menguji, ya. Tetapi pada panelis harus mengikuti prosedur sensori tertentu, ya. Harus mengikuti. Jadi ada aturannya. Nanti akan disiapkan kuesionernya nanti yang akan diisi oleh si panelis. Oke. Nah, di sini ada jenis-jenis panelis, ya. Ada tingkatan-tingkatan pada panelis. Yang pertama ada dia disebut individual expert atau pencicip perorangan. Nah, ini yang sudah expert lah ini. Yang kedua ada small expert panel atau panelis terbatas, ya, di bawah tingkatan daripada si expert. Kemudian ada train panel atau panelis terlatih. Panelis terlatih artinya berarti sudah pernah mengikuti training, ya, gitu kan. Yang keempat ada untrained panel atau panelis tak terlatih. Yang kelima ada panelis agak terlatih. Dan yang keenam adalah consumer panel atau panel konsumen. Nah, panelis ini sebenarnya secara tidak langsung pernah kalian perhatikan, ya. Misalnya kalau kalian pergi ke supermarket, pernah nggak ada yang menjajakan makanannya? Silakan Bu dicoba, silakan Mbak atau Mas dicoba. Pernah nggak? Pernah, Bu. Nah, itu kategori apa? Itu yang nomor 6, consumer panel atau panel konsumen. Ya, itu dia. Jadi nanti akan kita praktekkan ini di laboratorium. Bagaimana sih panelis yang baik dan benar? Bagaimana sih cara mengujinya nanti, ya. Nanti kita lakukan di laboratorium. Oke, ada yang mau bertanya? Silahkan. Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Ruth. Izin bertanya, Bu. Pada pengujian organoleptik, apakah ada ketentuan jumlah panelis? Terima kasih, Bu. Oke, pertanyaan yang bagus, ya. Apakah ada ketentuan jumlah panelis? Tentunya ada, ya. Tentunya ada. Jadi melihat metodenya, ya.
Minimal itu 30 ya. Kalau dia jadi kategori berdasarkan kategori panelisnya ya. Kalau dia misalnya dia trainer ya atau trade panel atau panelis terlatih itu bisa 30, 25 itu boleh gitu kan. Tetapi kalau dia consumer panel yang nomor 6 atau panel konsumen atau panelis agak terlatih itu bisa sampai 100 orang atau di atas 80 orang. Ya, jadi ada nanti ketentuan berdasarkan metode yang digunakan. Nanti kita dilihat di slide berikutnya metode-metode apa sih yang dilakukan untuk uji organoleptik ini. Ya. Oke, ini syarat laboratorium organoleptik. Tadi Ibu sampaikan bahwa penilaian mutu pangan secara subjektif ini bisa kita lakukan di laboratorium ya. Kita ada ya di lantai 3 ya kan? Sudah pernah masuk? Sudah. Oke, jadi ada syarat-syarat untuk laboratorium organoleptik ini. Kita lihat yang pertama, ya ada ruang persiapan atau dapur. Di sini tempat, namanya juga persiapan berarti tempat menyiapkan sampelnya. Kemudian ada ruang penyajian, ya. Setelah kamu siapkan, ya kamu letakkan di penyajian, ya. Kemudian ada ruang pencicipan. Nah, ini ruangan yang ada sekat-sekatnya, makanya di lab sensori itu ada sekatnya. Pernah lihat ya? Nah, itu di mana ada ketentuannya bagaimana panjangnya 60 sampai 80 cm, kemudian tingginya itu ya 50 sampai 60 cm dan harus dilengkapi meja, kursi, jendela dan wastafel. Ya. Selanjutnya harus ada ruang panelis. Ya, ruang panelis. Jadi harus ada ruang tunggunya. Ya, karena nanti panelis yang sedang menguji itu tidak boleh ketemu dengan panelis yang belum menguji. Ya, itu nggak boleh tabrakan. Takutnya apa? Ya, dikasih nih, kode nanti akan kamu terima nih kode 481. Itu nggak enak, katanya gitu kan. Jadi bisa mempengaruhi nilai mutu si pangannya, ya kan? Artinya nilainya nanti jadi bias. Hasilnya tidak bagus. Kecewa dong pengujinya, ya kan? Kemudian ruangan harus bersih, ya. Bersih putih, itu biasanya harus menggunakan cat yang putih, ya. Kemudian kedap suara, ya, jangan ada pengaruh suara-suara yang aneh, gitu kan, yang ribut, ya, karena itu penilaiannya harus hening, ya, bebas bising, bebas dari bau, ya, sampah, rokok dan yang lain-lain, suhu kamar atau harus menggunakan pendingin, ya, atau bisa juga diatur kelembapannya sampai 60%. Kemudian pencahayaannya baik. Dan ini tadi ya, tidak memungkinkan penyaji dan panelis untuk tatap muka. Jadi misalnya kalau saya penyajinya, ya, saya tidak boleh tahu siapa panelisnya. Takutnya misalnya Santoso nih, gitu kan. Oh, itu punya produknya Bu Raini nih, gitu kan. Saya kan nggak suka dengan ibu itu, saya buat aja tidak suka. Nah, artinya itu bisa mempengaruhi secara psikologis. Ya, itu maksudnya kenapa penyaji dan panelis tidak boleh bertemu muka, ya, harus rahasia-rahasia lah. Apa alat yang dibutuhkan, ya? Yang pertama ada alat penyaji seperti piring, gelas, garpu dan lain-lainnya, ya. Tergantung produknya ya. Kalau dia minuman yang mau diuji pasti membutuhkan gelas. Kalau dia roti berarti menggunakan piring, ya kan? Kalau dia kecap menggunakan apa? Bisa aja piring kecil tetapi ada sendok, ya. Dan harus ada air mineral, ya, untuk penetralisirnya. Yang kedua adalah format pertanyaan yang berisi informasi produk ataupun instruksi pengujian. Atau nanti bentuknya itu kuesioner, ya. Nanti disampaikan di situ. Di hadapan saudara terdapat produk apa, gitu kan. Nah, itulah yang akan diuji. Selanjutnya harus ada alat tulis, ya. Habis kamu uji nih, oh teksturnya kamu suka, kamu catat. Ya, harus ada pensil, pulpen, spidol ataupun disesuaikan, ya, pengujian apa yang harus dilakukan. Oke, jadi ini gambaran, ya, gambaran laboratorium organoleptik. Bisa dilihat ya, harus ada dapur persiapan, ada bilik pencicip, ya, laboratorium uji ini nih. Di laboratorium uji itu harus ada bilik pencicipnya yang sekat tadi. Kemudian ada ruang tunggu dan ini harus terpisah-pisah. Oke, kita masuk ke metode uji organoleptik, ya. Apa saja metode yang perlu kita pelajari? Yang pertama ada uji pembeda, ya.
atau comparison atau difference test. Yang kedua adalah uji penerimaan, ya. Kemudian ada uji skalar dan uji deskripsi. Nanti kita lihat satu-satu. Oke, ini yang pertama, uji pembeda, ya. Ya, uji pembeda ini di mana, ya, diperlukan atau dikehendaki panelis yang peka, ya. Yang kedua, harus menggunakan sampel baku atau pembanding, namanya juga pembeda atau pembanding, membandingkan. Jadi kita nanti harus membandingkan produk yang satu dengan yang lainnya. Ya, itu dia. Kemudian harus mengingat sampel baku atau pembanding, ya. Harus mengingat sampel baku dan pembanding. Jadi begini, bisa aja nanti uji pembanding ini ada 3 sampel nanti yang kita siapkan, ya. Ada 3 sampel yang kita siapkan. Ini sampel A, B, C, ya. Misalnya kita mau melihat membandingkan kecap A dengan kecap B. Kita mau membandingkan dengan hasil penelitian kita, gitu kan. Jadi kita mau mengharapkan kecap yang kita hasilkan itu sama dengan kecap A, misalnya, ya. Ada nih 3 sampel, ya. Bagaimana untuk melihat pembandingnya, apakah A dan B ini sudah sama atau tidak. Jadi nanti ada 3 dia dilihat nih, mana kira-kira yang sama dengan sampel bakunya. Itu maksudnya. Selanjutnya ada uji penerimaan, ya. Uji penerimaan ini artinya uji daya terima, ya. Daya terima, ya. Kamu suka atau tidak suka gitu loh kan. Nah, ini menggunakan panelis tak terlatih. Tak terlatih itu artinya siapa aja bebas, ya. Bisa masyarakat awam, bisa anak kecil, ya, bisa orang dewasa, remaja. Kemudian uji penerimaan tidak menggunakan sampel baku atau pembanding. Namanya juga daya terima, ya. Kamu bisa terima atau tidak kan begitu. Jadi tidak perlu kita banding-bandingkan. Kalau kamu ciptakan roti, kamu terima atau tidak kan itu. Dilarang mengingat sampel pembanding, ya. Dilarang. Misalnya kalau saya membuat produk roti, ya, saya mau kasih ke kamu, kamu terima atau tidak sebagai panelis, nggak usah bandingkan dengan roti produk yang lain gitu atau produk komersil. Cukup nilai saja produk yang ada di hadapan kamu gitu. Uji penerimaan, ya, bertujuan untuk melihat, ya, sejauh mana suatu produk dapat diterima oleh masyarakat, ya. Jadi tadi kan panelisnya tidak perlu terlatih, ya kan, masyarakat bebas pun bisa. Jadi kita lakukan uji ini untuk melihat apakah masyarakat terima, apakah masyarakat suka, apakah masyarakat senang. Nah, uji penerimaan ini ada 2, ya. Tetapi yang sering dilakukan adalah uji skala hedonik atau hedonic scaling test. Oke, kira-kira ada yang tahu tidak, ya, kategori pengujian pada hedonik ini apa? Saya, Bu, izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Sophia Zahra. Menurut saya, kategori penguji skala hedonik adalah suka atau tidak suka atau sangat tidak suka terhadap suatu produk. Oke, jawabannya sudah hampir benar, ya. Jadi kategori nanti, ya, penilaiannya itu mulai dari sangat tidak suka, netral, suka, dan sangat suka. Jadi ada 5 nanti kategorinya penilaiannya, ya, untuk melihat daya terimanya. Atau hedonik itu disebut juga dengan uji kesukaan. Ini kita lihat, uji skala hedonik, ya. Jadi untuk mengukur derajat kesukaan dan penerimaan produk oleh konsumen, ya. Untuk mengukur derajat kesukaan, ya, oleh konsumen. Nah, syarat panelisnya, ya, jika dia tidak terlatih itu harus lebih dari 80 orang. Kalau dia agak terlatih, ya, sudah pernah mengikuti pelatihan sensori, ya, atau seperti kalian nih sudah menerima materi tentang organoleptik, ya, itu kalian sudah bisa 20 sampai 25 orang saja panelisnya. Tidak perlu sampai 80. Selanjutnya ada 2 cara dalam menentukan skala hedonik, ya. Dalam uji skala hedonik, yang pertama bisa menggunakan skala verbal. Verbal yang tadi, ya.
suka, tidak suka, sangat suka ya. Kemudian ada dengan skala gambar. Misalnya kalau panelisnya ini anak kecil ya, kalau suka bikin gambar senyum ya. Sangat tidak suka bikin gambar marah. Ada kan icon emot itu ya. Selanjutnya adalah uji skalar ya. Kita lihat bahwa panelis ya yang diminta dalam pengujian skalar ini untuk menentukan besaran skalar yang diperolehnya. Misalnya nanti dibuat rentang dari 1 sampai 10 nih. Ya, kira-kira di mana batas kamu sukai ya, atau di mana kamu menilainya. Kamu kasih aja ya. Di mana besaran skalar dalam bentuk skala numerik ya. Ini tadi yang pertama bentuk garis lurus berarah dengan pembagian skala dengan jarak yang sama. Atau bisa juga menggunakan pita degradasi skalar atau warna putih hingga hitam ya. Kira-kira kamu menilainya di warna berapa? Di warna yang mana? Ya, mulai putih sampai hitam. Mungkin aja di abu-abu ya kan. Tapi ada nanti ketentuannya. Jika si panelis memilih warna putih itu artinya apa? Itu ada nanti ya. Ketika si panelis memilih warna hitam ya, itu artinya apa? Dan abu-abu itu artinya apa? Itu ada. Ini untuk uji skalar. Nah, ini adalah penelitian yang pernah saya lakukan ya untuk menguji daya terima suatu produk. Nah, ini judulnya karakteristik fisikokimia dan organoleptik food bars, tepung jahe dan tempe. Ya, ini pernah saya lakukan. Bisa nanti adik-adik cek di jurnal ya, jurnal JKG. Itu di slide ada saya buat linknya ya, tinggal klik nanti boleh kamu baca ya. Bagaimana sih uji organoleptik itu? Interpretasi datanya juga seperti apa? Itu boleh nanti kita praktekkan di laboratorium. Jadi ini juga adalah sumber-sumber pustaka yang saya gunakan untuk materi ini. Silakan nanti adik-adik bisa baca. Jadi ya. Penilaian mutu pangan secara subjektif bisa kita gunakan dengan berbagai macam metode ya. Ada metode uji penerimaan, pembanding, skalar, dan yang lainnya. Mungkin itu saja perkuliahan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat adik-adik mahasiswa ya yang aktif. Nanti belajar lagi di rumah dan mohon digali kembali informasi tentang penilaian mutu pangan secara subjektif ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi untuk kita semua.